Well, this weekend just got... Grab her! I just want to talk to you. Yeah! We split. Kelly dan Luka adalah sepasang kekasih yang mempunyai hobi yang sama, yaitu climbing. Suatu hari, Luka mengajak kekasihnya melakukan pendakian di tebing Monte, di mana ia ingin melamar Kelly. Namun kejutan tersebut berubah menjadi duka yang mendalam bagi Kelly, karena Luka harus kehilangan nyawa saat mengambil cincin kawinnya. Satu tahun kemudian, Kelly mengajak sahabatnya Shopee melakukan pendakian di tebing itu untuk mengenang 1 tahun kematian Luka. Tak lama kemudian satu mobil pendaki lain yang terdiri dari 4 pemuda tiba. Mereka menempati kabin yang bersebelahan dengan Kelly dan Shopee. Joe yang menjadi pemimpin mereka, langsung jatuh hati ketika melihat Shopee, begitupun sebaliknya. Beberapa saat kemudian Josh mendatangi kabin mereka, mengajaknya ngumpul bareng malam nanti. San California. Where's Josh? Awalnya Kelly keberatan, tapi karena Shopee memohon, ia akhirnya setuju. Singkat cerita malam pun tiba. Di sini Josh memberitahu soal jam tangannya yang mempunyai tombol darurat jika terjadi sesuatu. Tapi, mereka akan tetap melalui jalur aman. Spontan Shopee langsung mengejek mereka, terlalu lemah dibanding dirinya dan Kelly. Lagi asik ngobrol ngalor ngidul, Kelly mulai merasa tak nyaman dan ingin kembali ke kabin. Saat ia berpamitan, Josh tiba-tiba menahannya dengan kasar. Ia merasa Kelly tak menghargainya. Di kabin ia memutar kembali saat-saat bahagianya bersama Luka, lalu tidur. Sementara itu, Shopee yang mulai terpengaruh alkohol semakin tak bisa mengontrol ucapannya yang seakan-akan meremehkan kemampuan Josh dan 3 sahabatnya itu. Josh merasa tersinggung, namun hubungan mereka berdua malah semakin dekat. Saat Shopee kebelet pipis, 3 sahabatnya mengingatkannya untuk tidak mengkhianati kekasihnya Amy, namun Josh tak peduli. Ia menyusul Shopee dan berusaha memberkausnya karena tersinggung dengan semua ucapan Shopee. Jelas saja Shopee memberontak, mencakar wajahnya dan berteriak minta tolong. Mendengar teriakan Shopee, mereka bergegas membantu Shopee menghentikan Josh. Tanpa pikir panjang lagi, Shopee langsung kabur ke dalam hutan. Zack meminta teman-temannya mencari Shopee berniat menenangkannya, akan tetapi Shopee yang sangat ketakutan terus berlari sampai ke pinggir jurang. Ketika Zack menangkapnya, Shopee menggigit tangannya. Tanpa diduga Josh langsung memukulnya hingga terjatuh ke jurang. Suara teriakan Shopee samar-samar terdengar oleh Kelly yang sudah tertidur. Ia bangun dan mencarinya, menelusuri hutan. Melihat Shopee yang sekarat meminta tolong, Ray berinisiatif menelpon ambulans, namun Josh menghentikannya karena nantinya Shopee akan mengadukannya ke polisi, alhasil mereka akan ditangkap. Ia lantas mengambil batu berniat menghabisi Shopee, setelah itu membuang jasadnya agar polisi mengira Shopee mengalami kecelakaan. Dengan begitu mereka tidak akan ketahuan, seperti yang pernah ia lakukan dulu. Lagi-lagi, Ray menentangnya. Mendapat ancaman dari Josh, ia hanya bisa pasrah melihat kepala Shopee dihancurkan. Tak hanya Josh, ia memaksa Tyler dan Zack melakukannya. Tak lama kemudian Kelly mendengar suara mereka, ia langsung menyalakan handycam-nya. Betapa terkejutnya Kelly melihat sahabatnya dibuang ke jurang dan tanpa sadar mengeluarkan suara yang membuat keberadaannya diketahui oleh Josh DKK. Alhasil, mereka langsung mengejar Kelly yang berusaha kabur. Kejar-kejaran pun terjadi hingga menjelang pagi. We split. But if you find... Di depan kabin ia bertemu Ray. Ray sengaja membiarkan Kelly pergi agar tak menjadi korban berikutnya. Sayangnya teman-temannya keburu datang. Kelly terpaksa memanjat tebing jalur depan tanpa tali pengaman, disusul oleh Tyler. Sebagian perlengkapan Kelly terjatuh, termasuk HP dan handycam. Demi Shopee, ia berusaha mengambil handy tersebut. Akibat terjatuh dari ketinggian, kaki Tyler patah. Mereka segera membawanya ke kabin, memberi obat pereda sakit, mengambil perlengkapan climbing, dan meninggalkan Tyler seorang diri.
Melihat Kelly yang semakin jauh, mereka berniat menyusulnya lewat jalur 2 yang terbilang lebih mudah. Namun sebelumnya Josh kembali ke kabin mengambil sarung tangannya yang tertinggal. Disinilah terungkap bahwa Ray, Tyler dan Zack tidak sejahat Josh. Namun mereka tak berani menolak perintahnya karena sejak kecil Josh lah yang melindungi mereka dari pembulian. Setelah sekian lama menunggu, Zack terpaksa menyusulnya. Zack mulai khawatir dengan keadaan Tyler, namun seperti biasa, ia tak berani bertanya. Sementara itu Kelly yang terus naik mengalami banyak rintangan. Botol air minum yang terjatuh, bertemu ular dan tangannya yang mulai kram dan luka-luka, karena tak menggunakan sarung tangan. Josh terlihat sangat senang melihat penderitaan Kelly. Josh dikaka segera menuju jalur 2 agar bisa mendahului Kelly sampai ke puncak tebing. Singkat cerita, beberapa meter lagi Kelly sampai ke puncak. Sayangnya Josh dikaka sudah menunggunya di sana. Is that you, Kelly? Dengan terpaksa, Kelly akan bertahan di tempat itu menggunakan portelet atau tenda gantung untuk beristirahat. Karena jarak yang cukup dekat, Josh mulai bernegosiasi dengan Kelly. Jika Kelly menyerahkan bukti kejahatan tersebut, mereka akan menariknya ke atas dan melepaskan Kelly. Meskipun tak ada jawaban dari Kelly, Josh menurunkan tali berharap Kelly mau memberikan rekaman itu. Sayangnya mereka hanya mendapatkan secarik kertas yang bertuliskan Puchekyu. Josh bertambah marah, tapi dia yakin Kelly tak akan bisa bertahan lama di situ tanpa air dan makanan. Ia terjebak tak bisa naik ataupun turun, Barena tak memiliki peralatan memanjat. Hanya ada dua pilihan, serahkan bukti atau mati. Ray yakin alasan Josh mengejar Kelly bukan hanya untuk mendapatkan bukti rekaman saja. Ia pasti akan membunuhnya juga. Menurutnya Josh seorang kangkopet. Setelah mengobati tangannya, Kelly mulai memasang tenda gantung. Di situ ia menemukan pisau dan coklat kecil. Singkat cerita malam pun tiba. Zack mengetahui masa lalu Kelly dari ponselnya yang terjatuh, di mana 1 tahun lalu, kekasihnya Luka mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia meninggal. Mereka akhirnya mengetahui alasan kedatangan Kelly ke tempat itu untuk mengenang tragedi tersebut, namun Kelly mengabaikannya dan mencoba untuk tenang. Tak mendapat respon dari Kelly. Josh lantas menurunkan ransel berisi beban dan mengayunkannya ke tenda Kelly yang membuatnya hampir terjatuh. Dengan terpaksa Kelly berpegangan pada ransel tersebut. Mengetahui hal itu, Josh langsung memotong talinya. Untung saja, Kelly berhasil selamat dan kembali ke dalam tenda. Beberapa saat kemudian, Zack menyerangnya menggunakan pisau. Kelly yang terpojok mengambil pisau kecilnya dan menyerang balik Zack. Perlawanannya itu membuatnya jatuh untuk yang kedua kalinya. Beruntung ia masih bisa bergantung di kaki Zack. Kemudian ia mengambil pisau Zack dan menancapkannya ke kaki Zack. Mendengar teriakan itu, Josh dan Ray segera menariknya ke atas. Kelly melukai jari Josh yang berupaya menarik rambutnya. Sayangnya Josh mendapatkan kalung Kelly dan cincin pemberian Luka. Merasa tenda itu akan lepas, Kelly mengeluarkan tasnya dan menyelamatkan diri tepat sebelum tenda tersebut lepas. Setelah melewati banyak masalah, Ray meminta Josh menghentikan semua ini lalu kembali ke kabin selamatkan Tyler. Biarkan Kelly di tempat itu mati kedinginan. Josh langsung menyetujui ide tersebut, walaupun agak aneh karena tak pernah seperti itu. Tepat tengah malam Zack membangunkan Ray mengungkapkan kecurigaannya pada Josh yang langsung menyetujui ide mereka. Ia juga yakin Josh telah menghabisi Tyler saat mengambil sarung tangan. Untuk itu ia mengajak Ray kembali ke kabin malam itu juga. Namun sebelumnya Ray harus menekan tombol darurat di jam tangan Josh. Naas Josh terbangun dan langsung menghajar Ray karena sebenarnya ia mendengarkan semua obrolan mereka. Merasa dihianati kedua sahabatnya, Josh mengungkapkan sebuah fakta yang membuat Zack terguncang. Di mana Josh dan kekasihnya selama ini sering mantap-mantap tanpa sepengetahuan Zack. Dengan kondisi terluka parah Zack hanya bisa memendam kebenciannya. Singkat cerita mereka pun kembali tidur. Zack terbangun kebelet pipis. Tiba-tiba Josh berdiri di belakangnya dan menghabisinya dengan palu. Kelly terkejut melihat kejadian itu. Tak lama kemudian Ray terbangun, ia menanyakan keberadaan Zack. Josh berkata Zack memaksa kembali ke kabin lebih dulu untuk meminta bantuan. Josh berniat turun menemui Kelly, namun Ray yang takut Kelly kenapa-kenapa menawarkan diri biar ia saja yang melakukannya. Sesampainya di bawah, Ray memberikannya minuman lalu meminta bukti tersebut secara baik-baik. Ia berjanji akan menyelamatkan Kelly karena Zack sudah kembali ke kabin mencari bantuan. Jelas saja Kelly tak percaya.
Ia berkata bahwa Zack sudah mati jatuh dari atas bersama tasnya, tak mungkin kembali ke kabin dalam keadaan terluka parah. Sontak hal itu membuat Ray shock. Mereka lantas membuat kesepakatan. Kelly menyerahkan handycam-nya lalu berteriak seakan-akan Ray sedang akan membunuhnya. What's going on down there? Sesampainya di atas, Josh semakin kesal karena handycam tersebut kosong dan memori card-nya masih di tangan Kelly. Ray berniat menghubungi Tyler menanyakan keberadaan Zack, terkejut mengetahui ponsel Tyler berada di kantong Josh. Perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Sayangnya Josh dengan mudah melumpuhkan Ray. Ia kemudian mengikat tangan dan kaki Ray, menyiramnya dengan minyak, membakarnya, lalu menggantungnya sembari berkata ini hadiah untukmu Kelly. Tak lama kemudian Josh turun. Ia menawarkan barter cincin tunangan Kelly dengan memori card. Kelly membohonginya dengan menunjuk sebuah lubang sarang ular. Alhasil Josh langsung digigit ular berbisa. Dengan penuh amarah Josh terus menghajar Kelly. Saat Josh mencekiknya, Kelly langsung menendang otom Josh, menikamnya dengan pisau, memotong tali pengamannya lalu menendangnya. Merasa nyawanya terancam, Josh memohon belas kasihan Kelly agar diselamatkan. Kelly mengulurkan tangannya tapi untuk mengambil kalung dan cincinnya lalu menekan tombol darurat di jam tangan Josh. Setelah itu ia menginjak tangan Josh yang membuat Josh kesakitan dan jatuh. Singkat cerita pagi pun tiba. Kelly segera melanjutkan pendakiannya ke puncak, menuntaskan keinginan Lucas sembari menunggu bantuan, dan tamat.